Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Hidup dalam Identitas yang Baru. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, amin. Saudaraku, ini adalah pada mulanya bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Dia katakan, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, waktu Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, itu adalah bentuk manusia tuh. Tuhan menciptakannya menurut gambar dan rupa Dia. Dikatakan apa? Supaya, ada supayanya. Saudaraku, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung, atas ternak, atas seluruh bumi, atas binatang-binatang. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya supaya kita berkuasa. Artinya kita berkuasa karena apa? Karena kita adalah gambar Allah. Amin, saudaraku. Artinya kalau kita bukan bergambar Allah, apakah kita berkuasa? Tidak berkuasa. Amin, saudaraku. Karena yang menentukan kita berkuasa adalah kita gambar Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya supaya berkuasa. Saudaraku. Saudaraku, ini adalah gambar yang diciptakan, saudaraku. Tapi kita bisa melihat keadaan manusia, saudaraku. Iblis tahu rahasia ini. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis? Dia tahu bahwa kita berkuasa atas bumi. Kita berkuasa atas segala sesuatu. Manusia diciptakan itu untuk berkuasa, saudaraku. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan Allah begitu berkuasa. Dan gambarnya juga begitu berkuasa, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis? Dia merusak gambar itu yang ada pada manusia. Sehingga manusia tidak lagi memiliki gambar Allah. Kalau manusia tidak lagi memiliki gambar Allah, kehilangan gambar Allah, apakah manusia masih berkuasa? Tidak berkuasa. Karena gambar Allah itu menjadi syarat. Tidak. Dia menjadikan manusia itu seserupa dengan gambar Allah supaya bisa berkuasa. Jadi yang itu yang dilakukan oleh iblis, saudaraku. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Saudaraku, waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik. Saudaraku, dengan keadaan yang terbaik. Ada 3 hal yang terbaik yang terhilang dari manusia waktu manusia jatuh di dalam dosa. Pertama, manusia diciptakan itu memiliki roh, saudaraku. Waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang, Dia tidak memberikan rohnya, saudaraku. Dia hanya menjadikan binatang aja, saudaraku. Jadi binatang terdiri dari tubuh dan jiwa. Tapi waktu Dia menciptakan manusia, manusia memiliki tubuh dan jiwa, dan kemudian Dia menghembuskan rohnya. Bagian daripada roh Allah itu ditaruh dalam diri manusia. Untuk apa roh ini? Saya mau kasih tahu, kalau untuk hidup sehari-hari kita hanya butuh tubuh dan jiwa saja cukup, saudaraku. Tubuh dan jiwa, tubuh untuk berinteraksi dengan dunia ini, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, merespon apa yang ditangkap dari tubuh, dari kelima panca indera kita. Maka jiwa kita ini merespon. Ingat, pikiran kita, perasaan kita merespon dari panca indera kita itu. Nah itu, dan itu akan bolak-balik seperti itu. Ketika sudah direspon, maka tubuh akan mengeksekusi apa yang direspon. Jadi contoh, misalkan mata kita melihat ayam goreng enak, saudaraku ya.
kemudian masuk ke dalam jiwa kita melalui mata, ya enggak ya? Ayam goreng enak itu masuk ke dalam jiwa kita. Tiba-tiba perasaan kita merasa pengen makan juga, yaitu ngiler, itu pasti enak itu. Pikiran kita mulai memikirkan, wah ayam gorengnya ini pasti enak gitu ya. Wah, dan kemudian kita punya kehendak untuk menikmatinya. Pengen makan ya enggak? Sudah. Dan kemudian dieksekusi lagi oleh tubuh. Tubuh akan mendekati ayam goreng dan kemudian mengambil ayam goreng dimakan. Saudaraku, demikianlah kehidupan manusia bolak-balik. Tetapi ada roh yang ditaruh oleh Tuhan. Waktu dia menciptakan manusia, roh itu diberikan kepada manusia. Karena apa? Karena menurut Yohanes pasal 4 ayat 24, barang siapa yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk bisa bergaul dengan Tuhan harus memiliki roh Tuhan itu sendiri. Kalau tidak ada roh Allah, tidak bergaul, saudaraku. Nah, Tuhan tidak merencanakan untuk binatang-binatang bergaul dengan Allah. Makanya pada binatang-binatang dia tidak menaruh rohnya. Tetapi waktu dia menciptakan manusia, dia menginginkan manusia ini bergaul dengan dia. Makanya dia menaruh rohnya, saudaraku. Nah, dan manusia kemudian diciptakan bergaul, saudaraku. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak bisa, dia sangat alergi, dia alergi keras dengan dosa, saudaraku. Dia langsung menolak kita, saudaraku. Tuhan katakan, hari pada saat kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kau akan mati, saudaraku. Kita berpikir apa yang mati, saudaraku? Roh kita mati, terputus dari Tuhan, saudaraku. Sehingga kita hidup tidak bisa lagi bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan mengusir manusia itu, tidak bergaul lagi. Dia dulu selalu bergaul dengan manusia. Ada di Taman Eden, tapi dia mengusir dan dia tidak bergaul lagi. Manusia pengen mendekati, karena manusia punya, ada rohnya, ada jejaknya. Sehingga dia berpikir, manusia selalu mempunyai pikiran untuk mencari sesuatu yang berkuasa. Walaupun dia tidak tahu. Kenapa? Karena ada jejak roh itu, saudaraku. Jadi manusia melihat gunung, dia sembah gunung. Dia lihat pohon besar, dia sembah pohon. Dia lihat apapun, dia sembah, saudaraku. Binatang gak bisa. Binatang gak bisa tiba-tiba menyembah pohon, nggak ada, karena dia gak ada roh, saudaraku. Roh itu untuk berhubungan. Dan ketika manusia jatuh, kita kehilangan hubungan itu dengan Tuhan. Gak bisa lagi bergaul dengan Tuhan. Itu kerugian yang pertama. Hal baik yang kedua adalah, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia pada hari ke-6. Dia menciptakan segala-gala yang dibutuhkan manusia dulu. Dari hari pertama sampai hari ke-6, saudaraku, termasuk semua laut sudah ini, langit sudah cakrawala, bintang-bintang semua, matahari, bulan, semua sudah diciptakan. Terus makanannya manusia, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, semua yang akan menjadi makanannya, semuanya sudah diciptakan. Baru hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tapi belum cukup, saudaraku. Setelah Tuhan menciptakan semua, setiap kali Tuhan menciptakan, Tuhan ngomong itu baik adanya, baik. Semuanya diciptakan dalam keadaan baik. Tapi sebelum dia menciptakan Adam, setelah semuanya sudah jadi, dia bikin satu lagi yang namanya Taman Eden. Saudaraku, Tuhan membuat Taman Eden di mana dilewati oleh 4 sungai, semua di situ ada banyak permata-permata, di situ ada semua yang terbaik, the best daripada seluruh isi dunia itu. Itu ada di dalam Taman Eden, saudaraku. Saudaraku, kalau Tuhan mau menciptakan hanya manusia, taruh di dalam ciptaannya yang dari hari pertama sampai hari ke-6, itu sudah oke, karena semua ciptaannya sudah bagus. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan bikin lagi yang namanya Taman Eden. Sesuatu yang the best-nya, terbaiknya. Semua hartanya ada di situ, semua keadaan yang terbaik ada di situ. Dan Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Disitulah manusia dipelihara oleh Tuhan. Manusia menikmati semua berkat yang terbaik dari Tuhan di Taman Eden. Sampai pada hari manusia jatuh, saudaraku, Tuhan mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Dan dikatakan apa? Terkutuklah tanah, dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh kau akan mendapatkan makananmu. Saudaraku, hari itu kita baru mengerti, ternyata di Taman Eden
mereka tidak bersusah payah untuk mencari rezeki. Semua yang terbaik sudah ada, Tuhan sediakan. Dan mereka tidak berpeluh untuk mendapatkan makanan. Semuanya sudah Tuhan sediakan di Taman Eden. Sampai pada mereka diusir dari Taman Eden. Hari itu mereka mulai mengerti apa itu kasih karunia, apa itu pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka dengan berkeringat, dengan bersusah payah, mereka berusaha untuk mendapatkan makanan mereka. Mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, hal yang kedua yang terhilang waktu manusia jatuh adalah Taman Eden. Yang kedua yang hilang adalah kasih karunia, pemeliharaan Tuhan. Yang terbaik itu mereka hilang, saudaraku. Dan selanjutnya mereka harus hidup dengan kekuatan sendiri. Saudaraku, itu adalah gambaran manusia. Hal yang ketiga, mereka kehilangan. Dikatakan apa? Bahwa mereka kehilangan kuasa. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berikan kuasa kepada mereka. Supaya mereka berkuasa atas tadi, ya, binatang-binatang, atas segala macam, atas seluruh bumi. Itu adalah kuasa yang diberikan waktu Tuhan menciptakan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, gambar mereka sudah rusak. Sebab gambar Tuhan adalah gambar yang tidak berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa, kau bukan gambar Tuhan. Dan ketika mereka kehilangan, mereka berbuat dosa, mereka kehilangan gambar Tuhan itu. Dan mereka kehilangan kuasa itu. Dan selanjutnya kuasa itu diambil oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, tadinya ada di dalam kuasanya manusia. Tapi kemudian diambil. Iblis ngomong, kau lihat dunia beserta seluruh kemegahannya itu, dia ngomong sama Yesus. Itu sudah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja. Wow, iblis ngomong itu sudah diberikan kepadaku. Artinya tidak ada lagi dalam kuasa manusia, saudara. Itu adalah 3 hal yang terhilang, yang terbaik dari manusia yang terhilang. Yang pertama, rohnya terputus, mati. Yang kedua adalah dia nggak bisa bergaul lagi sama Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kasih karunia-Nya terputus, Taman Edennya terputus, pemeliharaan Tuhan terputus. Yang ketiga, kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka juga terputus, saudaraku. Saudaraku, itu adalah gambaran orang yang berbuat dosa, saudaraku. Dan selanjutnya, semua orang keturunan Adam itu mempunyai gambaran yang buruk, saudaraku. Sampai hari ini kita memiliki gambar diri yang buruk, entah itu karena faktor genetika turun-temurun ataukah faktor lingkungan, saudaraku. Dan kita mempunyai gambar diri yang buruk, saudaraku. Kita melihat diri kita adalah kehidupan yang buruk. Berapa banyak anak Tuhan yang bukan anak Tuhan, maksudnya manusia yang bertumbuh kemudian menjadi orang yang punya gambar buruk. Mereka menjadi penipu, mereka jadi penjina, saudaraku. Mereka hidup dan pencuri, penjina, pemabuk, saudaraku. Saudaraku, mereka hidup di dalam stres, mereka hidup dalam sakit penyakit, mereka hidup di dalam depresi, mereka hidup di dalam kekacauan, saudaraku. Itu bukan gambar Allah. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah tidak stresan. Allah tidak depresi. Allah bukan penipu. Allah bukan penjina, saudaraku. Allah bukan pemabuk, itu bukan gambar Allah. Allah tidak sakit-sakitan. Itu bukan gambar Allah. Itu adalah gambar yang rusak. Tadinya bekas gambar Allah, tapi kemudian rusak. Oleh karena kuasa dosa itu merusak gambar itu. Itulah manusia hidup di dalam kekacauan, hidup jadi bulan-bulanan iblis, tidak punya kuasa sama sekali atas hidupnya, saudaraku. Karena apa? Karena gambarnya sudah rusak. Berapa banyak orang bukan hanya dia kelakuannya, dia bahkan melihat dirinya, saya ini adalah orang yang sial. Saya ini adalah orang bego, saya itu ditakdirkan tidak mungkin berhasil, saya ini ditakdirkan tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, saudaraku. Dia sendiri melihat dirinya adalah gambar yang rusak, saudaraku. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak tahan melihat kita. Dia turun ke dunia ini, dia mau memulihkan gambar itu, saudaraku. Dia memulihkan gambarnya.
saudaraku, supaya gambarnya itu bisa pulih seperti sedia kala waktu Tuhan menciptakan. Sebab Tuhan lihat, aku dulu menciptakan manusia bukannya seperti ini. Aku menciptakan manusia tuh dengan gambarku, kok jadinya kayak gini semua. Seluruh dunia penuh dengan gambar yang rusak. Dan Tuhan mau memulihkan itu. Yesus datang turun ke dunia ini memulihkan. Saudaraku, yang membuat gambar itu rusak adalah dosa. Dan Yesus mengambil dosa itu, menanggung semua akibat konsekuensi daripada dosa itu. Menghapusnya pada manusia yang menerima dia. Sehingga manusia tidak lagi memiliki dosa tersebut. Tidak lagi memiliki hukuman, konsekuensi tersebut. Sehingga manusia boleh dipulihkan, saudaraku. Dan manusia boleh menjadi gambar Allah. Bagaimana kita mau tahu gambar Allah, saudaraku? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 bunyinya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah sendiri, gambar Allah yang sempurna, yang berkuasa atas segala-galanya, yang tidak dikuasai oleh dosa maupun si jahat. Yesus hidup di dalam segala kemuliaan, saudaraku. Itu adalah gambar Allah yang tidak dikuasai dosa. Gambar Allah yang dikuasai dosa adalah gambar rusak. Itulah gambar kita sebelum kita kenal Yesus. Tapi gambar Allah yang tidak dikuasai dosa dalam bentuk manusia, itulah gambar Yesus. Kolose katakan dia adalah gambar Allah. Apakah Yesus hidup dalam sakit-sakitan? Tidak. Itulah gambar Allah. Apakah Yesus hidup di dalam stres? Tidak. Yesus hidup di dalam ketakutan? Tidak. Ketakutan tidak bisa menguasai dia, dosa tidak bisa menguasai dia, setan iblis tidak bisa menguasai dia, penyakit tidak bisa menguasai dia, kematian tidak bisa menguasai dia. Itulah gambar Allah. Apakah Yesus hidup di dalam kuasa? Yes, Yesus hidup di dalam kuasa. Itulah gambar Allah. Dan Tuhan waktu menghadirkan Yesus ke sini, ke dunia, dia tidak menghadirkan Allah. Dia menghadirkan anak Allah. Itulah anak Allah. Itulah kita kalau kita tidak dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan itu menukar hidupnya. Dia membuat kita itu menjadi seperti dia. Kita diciptakan lagi di dalam dia, saudaraku. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudaraku, kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Waktu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, saudaraku, satu faktor yang membuat gambar kita rusak, yaitu dosa, itu dihapus dari diri kita. Sehingga kita menerima roh Allah kembali. Rohnya yang tadi terputus dengan Allah, itu menjadi pulih kembali. Saudaraku, dengan demikian gambar kita menjadi pulih kembali, saudaraku. Kita tidak lagi terputus dengan Tuhan, dan semua keadaan itu menjadi pulih kembali, saudaraku ya. Kita akan lihat lebih dalam lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang kita ini bukan lagi gambar rusak. Kita adalah ciptaan baru, serupa dengan Kristus yang adalah Allah. Kita diciptakan di dalam Yesus. Apapun gambar Yesus, itulah gambar kita. Apapun kondisi Yesus, itulah kondisi kita. Kita diciptakan serupa gambar Yesus. Pertama kali kita diciptakan serupa gambar Allah. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi hari ini kita di dalam Yesus, kita diciptakan serupa dengan gambar Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan mau mengajar kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang terbaik. Saudaraku, firman Tuhan itu adalah cermin untuk kita bisa melihat manusia baru kita, manusia roh kita, saudaraku. Sehingga kita bisa tahu, saya ini di dalam Yesus, saya ini adalah ciptaan baru.
Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang baru itu apa? Bagaimana sih saya ini di dalam Yesus, saudaraku? Maka firman Tuhan itu adalah cermin untuk manusia roh kita. Saudaraku, kalau kita melihat diri kita melihat manusia daging kita mengambil cermin, kita bisa lihat. Ada orang bisa lihat wajah sendiri tanpa cermin? Kita nggak tahu bagaimana bentuk kita, nggak bisa kan? Maka kita butuh cermin. Waktu kita melihat ke cermin, kita langsung bisa lihat, oh ini wajah saya. Ternyata jelek banget, gitu ya. Ternyata kotor banget. Ya nggak? Waduh, kok kotor banget? Harus dibersihkan wajah saya. Ternyata rambutnya awut-awutan. Ada orang bisa lihat rambutnya? Nggak bisa, kita harus butuh cermin. Betul? Untuk bisa melihat kondisi kita. Ternyata banyak jerawat, misalkan. Nah, ketika kita melihat ada kekurangan-kekurangan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak rapi, kita membereskannya. Setelah kita melihat kepada cermin, saudaraku. Nah, saudaraku, maka firman Tuhan itu adalah cermin yang melihat manusia roh kita. Ingat, manusia roh kita bisa lihat, wah ternyata saya sekarang ini beda dengan manusia roh itu. Ternyata menurut manusia roh gitu, saya seharusnya begini. Ternyata saya masih belum begitu. Ini belum benar. Saya perlu rapikan. Seperti kita lihat rambut kita lagi kacau. Wih, saya ini kan harusnya ganteng. Kok rambutnya kacau kayak gini? Tak sisir dulu. Nah, ganteng sudah, saudaraku. Kenapa? Ketika kita melihat kekacauan, kita bereskan. Wih, kok kotor muka saya? Saya bersihkan muka saya. Saudaraku, waktu kita melihat kepada firman Tuhan, kita langsung melihat kepada keadaan kita dan standarnya, saudaraku. Manusia roh itu harusnya begitu. Ternyata saya tidak begitu. Saya perlu bereskan. Tangkap Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa identitas kita. Di dalam Yesus, waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita identitas baru supaya kita bisa menghidupi identitas itu. Saudaraku, kalau kita menghidupi identitas lama, kita akan kacau. Seperti saya bilang tadi, ada orang misalkan dari kecil dibilang, kamu itu kok nggak pinter ya, nggak kayak Cece kamu. Cece sih pinter, kamu kok bodoh banget. Kamu sudah besar nggak pinter-pinter gitu, saudaraku. Sehingga dia bertumbuh sampai dia dewasa, dia selalu menganggap dirinya adalah bodoh. Saya bodoh. Seorang bernama Viktor Serebryakov, saudaraku. Viktor ini dicap bodoh. Gurunya ngomong, waduh Viktor, kamu itu gak cocok lah untuk sekolah tinggi-tinggi punya. Jadi waktu dia masih umur 16 tahun, saudaraku, gurunya sudah ngomong dia, kamu nanti gak usah sekolah atau tinggi, kamu nanti sekolah yang bersifat aplikatif punya, saudaraku ya, bersifat teknis, kamu pokoknya gak usah sekolah yang sulit-sulit punya gitu. Maksudnya kamu nggak pinter, kamu bego, nggak bisa sekolah gitu. Jadi dia merasa gurunya ngomong dia bego, dia merasa dia bego, saudaraku. Dan kemudian dia kerja, akhirnya dia karena selalu melihat dirinya adalah orang yang nggak pinter, saudaraku, dia tidak berani cari kerjaan yang menggunakan otak, sebab dia ngomong dia bodoh. Guruku aja ngomong aku bodoh, saudaraku. Dan begitulah dia kerja sebagai kuli lah, dia kerja serabutan, pokoknya yang mengandalkan otot, yang bukan mengandalkan otak. Karena dia ngomong dia adalah orang bodoh. Karena gurunya ngomong dia bodoh, saudaraku. Sampai usia 32 tahun, saudaraku. Satu kali ada tes, saudaraku ya. Dia pengen masuk militer, saudaraku. Dia tes, saudaraku. Ada tes IQ di situ. Karena itu adalah persyaratan dan diberikan secara gratis untuk dia tes, saudaraku. Jadi dia tes lah, saudaraku. Setelah dia tes, ternyata dia jumpai IQ-nya itu 161. Teman-temannya sampai kaget. Oh, 161. Dia sendiri kaget. Apa ini nggak salah? Nggak salah. Jadi ternyata saya ini pinter ya. Saya ini ternyata pinter. Saya nggak bodoh. Saya pinter. Saudara, kemudian dia mulai bersikap sebagai orang pintar. Dan saudaraku, singkat cerita saudaraku, si Viktor ini
kemudian menggunakan otaknya, dia menemukan banyak sekali penemuan. Ada ribuan paten hasil penemuan dia yang dipatenkan atas nama dia. Dan kemudian Victor ini menjadi ketua asosiasi Mensa Society, saudaraku. Apa itu Mensa Society? Mensa Society adalah satu klub yang terdiri dari orang-orang, syaratnya yang muda untuk masuk klub itu. IQ-mu cukup minimal 140, saudaraku. Artinya itu klubnya orang jenius, saudaraku. Dan dia ketua klub Mensa Society. Orang yang dicap paling bego mulai dari 16 sampai 32 dicap bego sekali nggak bisa sekolah adalah ketua perkumpulan jenius. Bisa bayangkan nggak? Dia hidup belasan tahun sebagai orang bodoh. Karena dia mencap dirinya, dia memiliki identitas sebagai orang bodoh. Berapa banyak kita hari ini menghidupi diri kita dengan identitas lama kita. Tapi Tuhan memberikan kita identitas baru. Dan dia tidak pengen kau hidup dalam identitas lama. Dia mau kau tahu kau punya potensi yang sangat tidak terbatas. Kalau kau bisa mempercayainya, kau bisa mengerti itu, kau bisa melihat itu dirimu. Kau menjalani seperti Victor menjalani kehidupan sebagai orang pintar. Dan hasilnya sangat mengagumkan, saudaraku. Tapi ketika dia menjalani kehidupan dia sebagai orang bodoh, nah dia juga menjadi hasilnya juga hasil-hasil yang bodoh punyalah, saudaraku. Yang pertama, identitas yang terbaru yang Tuhan berikan kepada kita. Menurut 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan di dalam dia. Di dalam bahasa Inggris, that we might become the righteousness of God in him, saudaraku. Kita menjadi kebenaran Allah, saudaraku, di dalam dia. Kita menjadi orang benar. Posisi kita sebagai orang benar, saudaraku. Dulu karena dosa kita nggak bisa benar, saudaraku. Nggak pernah benar, nggak bisa benar, nggak mampu untuk bisa jadi benar. Karena apa? Dosa selalu menguasai kita. Tapi Yesus menghapus dosa itu. Bukan karena kita berhasil untuk tidak hidup dalam dosa, tapi dosanya ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita ini menjadi orang benar. Ini adalah identitas yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika ada dosa pada dirimu, Tuhan tidak bisa bergaul sama dirimu. Karena ada dosa. Tuhan alergi keras sama dosa, saudaraku. Sehingga nggak bisa. Bahkan dia nggak bisa dengar doa kita. Karena apa? Yesaya 59 ayat 2 katakan, bukan telinganya kurang tajam, bukan tangannya kurang panjang untuk menolong, tetapi karena dosamu yang menjadi penghalang, saudaraku. Dosa ini menjadi penghalang. Tetapi ketika Yesus mengambil dosa itu, maka doa kita tidak ada penghalang lagi. Doa kita bisa langsung sampai kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang benar, kita bisa bergaul lagi dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, apa yang terhilang tempo hari? Hal yang terbaik yang terhilang pada manusia waktu ciptaan itu jatuh dalam dosa, itu dikembalikan. Karena apa? Karena yang menjadi sumber masalahnya adalah dosa. Dan dosa itu diambil dari kita, sehingga tidak ada lagi diperhitungkan. Dan karena dosanya tidak ada lagi, selanjutnya kutuk itu juga tidak ada lagi. Semua kutuk karena manusia berbuat dosa, karena dosa tadi itu, ya enggak? Semua kutuk itu hilang juga, karena kutuk adalah akibat dosa. Jadi ada kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk sakit penyakit, semua kutuk kemandulan, kutuk apapun, semua kutuk itu tidak ada lagi, tidak berlaku lagi, saudaraku. Karena kita adalah orang benar. Ya enggak? Doa kita sudah enggak ada, terus tidak ada penghukuman lagi buat kita. Karena dosa mendatangkan hukuman. Jadi tidak ada penghukuman, tidak ada hukuman kekal, kematian kekal tidak ada lagi, saudaraku. Itu adalah kehidupan sebagai orang benar. Tetapi ketika kita tidak tahu kita sebagai orang benar, kita selalu menganggap diri saya ini adalah orang berdosa. Aku ini dulu bejat banget. Ketika kita mengalami masalah, kita selalu menarik diri kita kepada keadaan dulu. Ini pasti hasil akibatku dulu ini tabur tuai. Sekarang aku mengalami semua hal buruk. Saudaraku, Tuhan ngomong tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kalau kita mengalami ada hal-hal yang buruk, itu bukan karena hukuman atas dosamu lagi.
tetapi karena iblis sedang menyerang engkau. Seperti iblis menyerang Ayub tanpa ada salah apapun Ayub. Iblis menyerang Ayub. Dia minta izin kepada Tuhan untuk melawan Ayub, saudaraku. Supaya Ayub itu kehilangan imannya kepada Tuhan, saudaraku. Dan bukan karena Ayub berdosa, melakukan sesuatu yang salah. Ingat. Nah demikian juga, waktu kita di dalam keadaan yang benar pun, kadangkala mungkin iblis bisa minta izin untuk menyerang kita. Tapi walaupun iblis bisa menyerang kita, Tuhan bisa memulihkan kita. Amin, saudaraku. Yang repot adalah ketika iblis menyerang kita dan kita punya pemahaman yang salah terhadap Tuhan. Kita ngomong, ini karena Tuhan sedang menghukum saya. Karena Tuhan sedang mengajar saya. Karena Tuhan sedang mencobai. Saudaraku, menguji saya, saudaraku. Saudaraku, karena pemahaman yang salah membuat Tuhan tidak bisa bekerja pada kita. Karena kalau kita menganggap Tuhan yang menghukum, ngapain lagi Tuhan kita suruh Tuhan bela kita? Toh Tuhan yang menghukum. Kalau Tuhan menghukum, tidak usah minta Tuhan tolong. Terima aja, jalani aja hukumannya. Tuhan yang menghukum. Betul nggak? Tapi kalau kita mengerti bahwa ini adalah iblis yang bekerja, kita bisa datang kepada Tuhan. Ingat, kita bisa mengambil kuasa kita, otoritas kita. Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Kenapa Tuhan bisa suruh kita lawan iblis? Karena kita sudah memiliki kuasa lagi. Waktu kita jatuh di dalam dosa, kita tidak memiliki kuasa. Tapi ketika dosa sudah diambil daripada kita, saudaraku, Tuhan memberikan kuasa itu kembali, saudaraku. Itu hal yang pertama. Kita adalah orang benar. Nah, kalau kita adalah orang benar, kita bukan hanya tidak diperhitungkan, tidak dapat hukuman, tidak hidup dalam kutuk, saudaraku, ya enggak, kita bisa bergaul sama Tuhan. Tapi kita harus melihat diri kita adalah orang benar. Aku ini adalah orang benar. Ya enggak? Misalkan, dulu saya waktu masih SMP atau SMA, saya ini pergaulan saya agak buruk-buruk, saudaraku ya. Satu kali, sama teman-teman saya yang nakal ini, kami waktu itu masuk ke dalam supermarket, saudaraku. Dan teman saya ini ngajak saya mencuri, saudaraku. Kita curi, oh ini nggak ada orang lihat, heran ya, ini supermarket besar, nih nggak ada yang jaga gitu. Enggak. Jadi teman saya curi permen kalau nggak salah. Saya curi baterai, saudaraku. Baterai 2 biji, nggak ada guna punya kerjaan ini, betul-betul ya. Cuman betul-betul anak nakal aja gitu. Curi baterai 2 biji, saya juga nggak pakai itu baterai, jangan nggak tahu. Cuman sekedar nakal, jadi saya curi itu 2 biji. Baterai dalam satu bungkus isi 2 biji. Sudah. Pergi. Terus pulang kami ketawa-ketawa. Kau ambil apa? Aku ambil permen. Aku ambil coklat. Aku ambil baterai gitu. Sudah gitu aja. Nggak ada guna gitu. Tapi kemudian waktu saya pulang, dalam hati saya, kok aku jadi pencuri? Emang aku nggak punya duit beli ini gitu. Ngapain aku juga nggak butuh ini. Aku ini bukan pencuri. Aku nggak mau lagi. Jadi aku nggak pernah mau lagi ikut. No. Nggak mau aku jadi maling. Kalian maling aku mau. Nggak mau. Aku bukan maling. Kau maling. Ya kita cuman main-main begitu ya. Tapi kemudian itu adalah gambaran kehidupan kita. Ketika kita melihat diri kita adalah orang benar. Aku ini orang benar. Dulu ya, aku tuh begitu bejat. Mau hidup baik itu nggak bisa. Sekarang Tuhan lepaskan aku dari semua kebejatan itu. Aku bisa lepas dari dosa itu. Aku benci dosa itu. Aku nggak mau lagi. Aku ini orang benar. Nggak mau lagi aku hidupnya. Orang benar tidak suka dosa. Amin, saudaraku. Yang repotnya adalah ketika kita melihat diri kita orang benar, tapi kita sukanya adalah bukan kehidupan orang benar. Ya enggak? Gambar Allah dalam diri kita adalah gambar orang benar. Allah kita adalah Allah yang benar, yang anti, yang benci sama dosa. Maka karena kita sudah dilepaskan, kita jadi orang benar, kita pun harus melihat dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Dulu saya hidup dalam dosa sebelum saya kenal Tuhan. Enggak, saya rajinlah semua. Saya dari kecil saya tukang berkelahi lah, saya tukang judi, saya tukang mabok, saya pergi ke
naik klub kayak gitu kan, diskotik gitu. Dari muda saya tuh sudah bejat, saudaraku. Tiap hari saya judi biliar, saya judi kartu, hidup saya begitu parah. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa lepas kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, itu bisa lepas. Dan hari ini saya melihat kehidupan itu lagi, saya nggak suka. Saya ngomong itu bukan saya nggak mau lagi. Itu hidup yang lama yang menghancurkan diri saya. Saya nggak mau lagi. Saya juga main biliar. Jadi satu kali saya mendatangi tempat dulu saya juga ajak teman saya kan, dulu kita sering main, kita main yuk gitu. Main. Tapi kita nggak judi. Kita semua sudah bertobat. Saya berjumpa lagi itu orang-orang yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu tuh. Kita lihat, itu orang-orang itu masih ada di situ. Sudah tambah kucel, tambah lusuh, tambah kelihatan betul-betul tidak ada kehidupan. Saudaraku, memang itulah gambarnya. Jelek banget gitu. Kita bersyukur, nggak ada di situ lagi. Saudaraku, kita harus melihat diri kita. Bukan hanya melihat apa yang sudah Tuhan lepaskan dari semua keadaan yang buruk. Tapi kita harus melihat diri kita benar-benar. Bahwa aku ini orang benar. Aku orang benar, aku nggak suka gitu. Aku ini orang benar, aku nggak suka bohong. Aku ini orang benar, aku nggak suka mabuk. Aku ini orang benar, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Aku ini orang benar. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita hidup dengan identitas orang benar. Kalau dulu kau pernah jadi maling, Tuhan nggak mau kau jadi maling lagi. Nggak mau Tuhan kau gondol itu identitas malingmu seumur hidupmu. Itulah sebabnya Tuhan merdekakan kamu supaya kamu nggak hidup dengan identitas itu lagi. Mau nggak misalnya kita dulu maling satu kali ya, masih muda maling gitu, ketahuan gitu ya. Tapi kemudian sampai tua, tiap kali orang ketemu kita, maling, maling, maling dia, maling. Saudaraku, kita begitu stres kita dengan kehidupan cap maling kita yang nggak dilepas-lepas, saudaraku. Stres, betul? Betul? Nah, saudaraku, ini yang lucu lagi adalah ketika kita dilepaskan dari identitas maling, kita sendiri menunjukkan diri kita nih maling. Bagaimana, saudaraku? Artinya kita ini tidak mau lepas dengan identitas yang buruk, saudaraku. Hari ini Tuhan mau kita lepas dari itu. Tuhan sudah mengaruniakan kita kebenaran. Doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudaraku. Hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca Filipi 3 ayat 20. Tolong tampilkan Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, saudaraku. Saudaraku, kita lahir di Indonesia. Kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia, saudaraku. Tapi waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita identitas baru. Kau punya warga negara sekarang adalah sorga, kerajaan sorga. Kamu sekarang warga kerajaan sorga. Kalau kau punya kewarganegaraan adalah sorga, saudaraku. Kau punya fasilitas dari kerajaan sorga, saudaraku. Saya ini tinggal di Indonesia, tetapi seluruh keluarga saya, papa mama saya, koko-koko saya, itu semuanya warga negara Amerika. Mereka udah pindah ke Amerika sudah lama, saudaraku. Nah, saudaraku, papa saya tidak kerja, dia udah tua lah, saudaraku ya. Papa saya tahun ini berusia 85 tahun. Saudaraku, dia waktu pindah ke sana tahun kerusuhan itu tahun berapa? 98 ya. 98 dia pindah sana, saudaraku. Selanjutnya dia menjadi warga negara sana. Dia menjadi warga negara sana, saudaraku. Tentu saja dia dari muda nggak bayar pajak lah, saudaraku. Tapi fasilitas daripada negara Amerika itu ada tunjangan untuk orang tua, supaya dia bisa membayar perawat untuk merawat dirinya, saudaraku. Jadi papa mama saya yang tidak bayar pajak itu mendapatkan tunjangan juga. Dua orang itu mendapatkan tunjangan sehingga dia bisa sewa apartemen, dia bisa bayar untuk kehidupannya, dan dia hidup dengan baik. Dipelihara oleh negara. Itu adalah fasilitas. Amin, saudaraku. Indonesia nggak punya seperti itu, ya nggak ya? Tapi itulah fasilitas.
Kita lihat Amerika keren, saudaraku. Saudaraku, kerajaan Allah itu berjuta-juta kali lebih keren. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia bikin Taman Eden. Taman Eden itu untuk memelihara mereka. Padahal tanpa Taman Eden pun, semua ciptaan sudah baik. Manusia sudah bisa hidup. Tapi tidak cukup, Tuhan bikin Taman Eden yang terbaik. Segala yang terbaik, semua permata-permata, segala sesuatu, semua yang terbaik ada di Taman Eden. Dan manusia ditempatkan itu. Nah sekarang manusia hidup di dalam dunia. Dunia sekarang dikuasai oleh iblis. Iblis tiap hari merusak dunia ini, merusak orang-orang yang ada di dunia. Dia membombardir manusia dengan cobaan-cobaan. Dia menyerang kita dengan sakit penyakit, dengan kekacauan dalam ekonomi, dalam keluarga, di dalam masalah apapun, saudaraku. Karena dunia ada di dalam kuasa si iblis. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan pindahkan kita. Kalau gitu, kamu hidupnya dalam kerajaan Allah. Sehingga Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Dia lepaskan kita dari kerajaan dunia, saudaraku. Coba tampilkan di dalam Kolose 1 ayat 13. Kuasa kegelapan itu, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudaraku, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang menyerang kita terus. Menyerang kita dengan sakit penyakit, menyerang kita dengan masalah ekonomi, menyerang kita terus menerus setiap hari. Kita kalau hidup di dalam dunia ini, mudah stres, saudaraku. Tapi Tuhan ngomong, dia ajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, dia mau kita mengalami Taman Eden itu kembali. Saudaraku ingat ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mesir ini berbicara tentang dunia, saudaraku. Dia melepaskan kita dari dunia, memindahkannya ke tanah perjanjian, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau meletakkan kita ke dalam Taman Eden kembali. Dia mau kita hidup di dalam kasih karunia-Nya lagi. Dia mau kita hidup di dalam pemeliharaannya lagi. Sehingga dia mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 31, coba tampilkan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan dipakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, Tuhan mau memindahkan kita kepada kerajaan Allah, saudaraku. Kalau kau mau pusing seperti orang dunia yang tidak kenal Allah itu, mereka setiap hari fokus kepada kebutuhan hidupnya. Tuhan ngomong, aku akan memberikan pemeliharaan yang terbaik. Aku akan memberikan kepadamu kerajaan Allah. Kamu carilah kerajaan Allah dahulu. Kamu carilah ada Taman Eden yang aku sediakan kepadamu, di mana segala yang terbaik ada di dalam sana. Semua yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik dari Tuhan, itu ada di situ. Kau carilah dahulu. Sebab Bapa tahu kau butuh. Bapa tahu kau butuh. Tapi kau jangan sama seperti dunia. Kamu itu adalah anak Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau kita baca ayat di atasnya mulai dari ayat 25. Kau coba lihat burung-burung itu. Burung-burung itu menabur enggak? Menuai enggak? Mengumpulkan enggak? Enggak kan? Tapi dipelihara oleh Bapamu. Bapak siapa? Bapak kita, saudaraku. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dia itu dipelihara oleh Bapa. Dan Tuhan itu mau melakukannya kepada kita. Dia pengen memelihara kita. Dia pengen memberkati kita. Dia pengen supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Dia tidak pengen kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri lagi. Dia pengen kau seperti waktu kamu di Taman Eden. Dia gak mau kamu hidup waktu kamu keluar dari Taman Eden harus bersusah payah untuk mencari rezekimu
dengan berpeluh dapat makananmu. Itu adalah gambar yang salah. Gambar yang benar waktu dia menciptakan adalah kau di Taman Eden. Hidup di dalam pemeliharaannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahmu. Nah saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengerti akan kerajaan Allah. Sehingga dia ajar kita, dia katakan di dalam Matius pasal 13. Ada benih. Benih ini adalah rahasia kerajaan Allah. Barang siapa memilikinya, dia akan memperoleh. Saudaraku, coba kita buka di dalam Matius pasal 13 mulai dari ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai apa? Mempunyai rahasia kerajaan sorga. Maka kepadanya akan diberi sehingga apa? Ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Saudaraku. Iblis akan mencuri semua apa yang menjadi milik kita. Sebab dia adalah pencuri. Tetapi kalau kita memiliki rahasia kerajaan Allah, dia mau memindahkan kita ke Taman Eden. Dia ngomong ini loh, rahasia Taman Eden. Pokoknya kamu hidupi rahasia Taman Eden ini. Benih ini adalah rahasia Taman Eden. Ketika benih ini bisa tertanam di hatimu, dan bisa berakar di hatimu, dan dia bisa bertumbuh, maka kau akan menikmati segala berkat yang terbaik. Rahasia kerajaan Allah, saudaraku. Sebab engkau adalah warga negara kerajaan Allah. Engkau berhak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Kau berhak untuk mendapatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Namun kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah itu mempunyai hukumnya sendiri. Kita kalau pengen hidup mengalami semua fasilitas kerajaan Allah, kita juga harus hidup dengan hukum yang ada di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, dulu saya kerja di perusahaan Jepang, manajer saya ini bisa ngomong bahasa Indonesia tapi agak sedikit celemotan, saudaraku ya. Dia ngomong, Indonesia ini adalah negara yang tidak apa-apa punya. Aku ngomong apa bos, tidak ngerti. Apa maksudnya negara tidak apa-apa? Iya tidak apa-apa, kalau saya buang sampah tidak apa-apa. Saya belok sembarangan tidak apa-apa. Saya nyebrang sembarangan tidak apa-apa. Oh ya, paham. Artinya Indonesia negara yang kacau, ya nggak ya? Tidak apa-apa, apapun dilakukan tidak apa-apa katanya. Beda dengan negara di Jepang, tidak bisa kita gitu, ya nggak? Di Jepang itu, kalau di Indonesia buang sampah sembarangan, di Jepang itu susah cari tong sampah. Serius, kalau kita liburan sana ya, mau cari tong sampah susah. Di sini, di mana-mana ada tong sampah, saudaraku ya. Di situ susah. Jadi kalau kita makan permen, saudaraku, orang Jepang makan permen, begitu buka makan permen, bungkusnya masuk kantong. Enak apa-apa masuk kantong. Nanti sampai mana-mana ketemu tong sampah baru keluarin semuanya. Stres. Kalau di Indonesia penuh sampah di jalan. Makanya banyak-banyak disediain tong sampah. Saudaraku, ini adalah kebudayaannya. Ini adalah hukumnya, saudaraku. Di Indonesia, pokoknya, melanggar. Coba saudara lihat lampu merah yang mana saja lampu merah. Pasti saudara akan melihat orang melanggar, saudaraku ya. Hari apa, jam apa aja, pasti banyak, saudaraku. Beda dengan di Singapura, beda. Singapura itu jarang tabrakan. Sekali tabrakan, parah. Kenapa, saudaraku? Karena di Singapura itu, semua orang selalu ikuti aturan. Sehingga dia nggak menyangka kalau ada orang melanggar. Sehingga ketika melanggar langsung terjadi tabrakan yang parah. Karena dia nggak pernah nyangka ada orang yang melanggar, saudaraku. Tapi kalau di Indonesia, saudaraku, ada yang nggak, pokoknya. Dan orang Indonesia jago, jadi refleksnya cepat, langsung rem, gitu. Udah terbiasa dengan yang melanggar-melanggar itu. Jadi kalau lolos di Indonesia, nyetir di luar, pasti kita jago lah sudah kita ya. Karena Indonesia gudangnya orang yang melanggar, saudaraku. Saudaraku, setiap negara punya hukumnya lain-lain, saudaraku. Di kerajaan Allah juga begitu. Kalau di Indonesia, kalau di dunia, hukum dunia mengajarkan kepada kita hemat pangkal kaya. Kalau di kerajaan Allah, Tuhan mengajarkan kita untuk menabur. Beri, maka kau akan diberi. Satu takaran yang padat digoncangkan dan tumpah keluar, itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Saudaraku, ini enggak nih. Kalau di dunia dia mengajarkan, ya enggak? Jangan terlalu baik. Jangan terlalu suci, saudaraku, ya enggak? Nanti ditipu orang. Nanti dibully orang, saudaraku. Tapi kalau di kerajaan Allah diajarkan, saudaraku, hukum-hukumnya. Mari kita lihat di dalam nanti kita next aja sudah. Banyak, saudaraku. Saudaraku, di dalam kerajaan banyak hukum-hukumnya mengajarkan kepada kita untuk kita berbeda dengan orang lain, saudaraku ya. Itu adalah kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kita ini mulai menghidupi kerajaan Allah. Dan dia mengajarkan kepada kita, sebagai warga kerajaan Allah, kamu harus mencintai kerajaan Allah dan membenci dunia ini, saudaraku. Jangan mencintai dunia ini, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, coba bacain. Tolong tampilin. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Saudaraku, Tuhan ngomong kau jangan mencintai dunia, jangan mengasihi dunia. Kalau kau mengasihi dunia, kamu lagi membuat dirimu bukan lagi objek kasihnya Tuhan. Tuhan itu pengen mengasihi kamu, mau memberkati kamu berlimpah-limpah. Ketika kau hidup di dalam kerajaan Allah, semua yang terbaik kasihnya itu akan dicurahkan. Tapi kalau kau mengasihi dunia, ya nggak bisa, saudaraku. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan apa? Kalau kau mengasihi dunia, kau menjadikan dirimu menjadi musuh Allah. Menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah, saudaraku. Jangan mengasihi dunia, saudaraku. Saudara tahu nggak bangsa Israel ketika dia dibawa keluar dari Mesir, Mesir itu gambaran daripada dunia, saudaraku, untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi sebelum masuk tanah perjanjian, mereka udah ngintip. Tapi mereka mau apa? Mereka pengen balik. Kami teringat waktu kami di Mesir. Kami teringat dengan kuali yang berisi dengan bawang prei, mentimun, dengan ikan, dengan apa segala macam. Dia teringat dalam keadaan waktu dia masih dijajah di Mesir. Dalam keadaan yang buruk. Mereka menginginkan keadaan seperti itu. Mereka pengen dijajah lagi, saudaraku. Dan dia mereka menjadikan Tuhan itu musuh mereka. Dan akibatnya mereka semua dibantai oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak pengen kita menginginkan dunia. Kita dilepaskan dunia itu memperbudak kita, membuat kita hidup begitu kacau. Gambar kita menjadi rusak semua gitu. Dan Tuhan pengen memulihkan, membawa kita lepas dari dunia. Supaya kita tidak dikerjain sama iblis, tidak jadi bulan-bulanan. Kita pindah ke kerajaan Allah. Tapi kalau kita terus mencintai dunia, pengennya balik ke dunia terus, pengen menghidupi hidup secara dunia lagi, maka Tuhan benci sama kita. Kita jadikan Tuhan itu musuh Allah. Amin, saudaraku. Maka kita jangan seperti itu. Makanya Tuhan katakan, berubahlah, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang terakhir, saudaraku. Yang pertama, kita adalah apa tadi? Orang benar. Yang kedua, kita adalah warga kerajaan Allah. Yang ketiga, kita adalah anak Allah, saudaraku. Waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah, saudaraku. Siapa anak Allah yang kita tahu? Itu adalah Yesus. Yesus turun ke dunia ini, dia bukan turun sebagai Allah. Dia turun sebagai anak Allah. Dia turun sebagai bentuk manusia. Ingat. Makanya kita kalau lihat Yesus sebagai Tuhan terus gitu, kita akan menjadi kacau, menjadi bingung, saudaraku. Kita harus lihat Yesus sebagai manusia, anak Allah, saudaraku. Dan dialah menjadi contoh, dia menjadi yang sulung daripada anak Allah. Itulah DNA Allah, inilah gambar Allah, inilah DNA Allah, inilah bentuknya yang benar, saudaraku. Nah, waktu kita dipulihkan, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita menjadi sama seperti Yesus. DNA kita menjadi sama seperti itu, saudaraku. Dan kita menjadi anak Allah. Sebagaimana Yesus hidup, demikianlah kita hidup. Karena apa? Karena aku anak Allah. Aku adalah anaknya, saudaraku. Saudaraku, sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita memanggil dia
Bapa. Karena apa? Karena aku adalah anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Kalau kita adalah anak Allah, kita perlu hidup sama seperti Yesus hidup, saudaraku. Kita hidup dalam keadaan yang terbaik. Dan itu juga menjadi satu keyakinan buat kita. Kalau kita lihat Yesus tidak hidup dalam sakit penyakit, kita bisa ngomong, aku adalah sama seperti Yesus. Aku anak Allah. Aku tidak hidup dalam sakit penyakit. Aku tidak hidup di dalam stres. Aku tidak hidup dikuasai oleh dosa. Aku tidak hidup dikuasai oleh sakit, oleh kutuk. Aku ini anak Allah, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita melihat diri kita sebagai anak Allah. Kalau kau adalah anak, maka kau pun harus bergaul sama Bapa. Karena kau adalah anak. Anak Allah, ya seperti Yesus yang selalu bergaul dengan Bapa, demikian juga kita, anak Allah, harus selalu bergaul dengan Bapa. Orang lain itu tidak bisa bergaul dengan Bapa. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dosa. Kita tidak diperhitungkan lagi. Kita anak Allah. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya hak untuk bisa bergaul dengan Bapa, saudaraku. Nah, saudaraku, karena kita adalah anak Allah, kita adalah perwakilan, representasi daripada Allah itu sendiri. Sehingga orang kalau ketika melihat kita, dia bisa memuliakan Bapa kita. Karena apa? Ini, anak siapa ini ya? Gitu ya. Coba misalkan kalau kita lagi ngumpul-ngumpul anak-anak kita dibawa gitu ya. Tiba-tiba ada satu anak yang kurang ajar gitu. Ya enggak ya? Oh, anak kurang ajar, ngeludak sembarangan gitu ya, ngomong maki-maki kata-kata kotor gitu. Kita ngomong, anak siapa itu? Oh, anak siapa itu? Oh, anak Pak Richard itu. Oh, langsung Pak Richardnya langsung muka merah. Kenapa? Memalukan anaknya, saudaraku. Saudaraku, demikian juga waktu kita menjadi anak Allah, kita ini representatifnya di muka bumi ini. Jangan sampai orang ngomong, anak siapa? Anak Allah? Masa? Bukan anak setan itu. Kok kelakuannya kayak anak setan dia? Enggak. Kenapa? Karena kelakuannya tidak mencerminkan DNA-nya tuh DNA Allah, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, dan karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Tindakan kita harus sama seperti Bapa kita yang murah hati, saudaraku. Sebab apa? Sebab kita adalah anak-anak Allah, saudaraku. Matius pasal 25 kita ada tanggung jawab. Saudaraku, sebagai anak Allah kita ada tanggung jawab, saudaraku. Tanggung jawab untuk menjadi terang, ya enggak? Terang supaya orang bisa diterangi, bisa hidup bebas dari kegelapan. Tanggung jawab dengan semua talenta yang kita miliki. Tanggung jawab terhadap orang-orang yang membutuhkan yang Tuhan pertemukan. Ketika kita tidak bisa hidup itu, kita bukan menunjukkan diri kita sebagai anak Allah. Hari ini Tuhan mau mengajar kita, hiduplah dengan identitasmu yang baru. Jangan hidup dengan identitas yang lama. Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Hiduplah sebagai orang benar, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, dan hiduplah sebagai anak Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa.